Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andrian. Di video kali ini kita akan membahas mengenai artificial intelligence, yang mana kali ini kita akan coba untuk mengklasifikasikan kematangan buah jeruk berdasarkan dengan fitur warna menggunakan metode SVM. Nah, teman-teman pasti bertanya, apa sih itu SVM? Nah, SVM merupakan singkatan dari Support Vector Machine, yang mana SVM ini merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi atau seperti support vector classification dan regresi, yaitu support vector regression. Nah, untuk regresi sendiri biasanya digunakan apabila output TI bernilai kontinu atau real, dengan tujuan memprediksi output dari kata baru dengan akurat. Kemudian pada klasifikasi itu digunakan saat nilai output TI bernilai discrete atau kelas, dengan tujuan untuk mengklasifikasi data baru dengan akurat. Nah, pada SVM ini ada metode-metode linear, ada juga metode kernel ya. Pertama kita masuk metode linear. Nah, model yang umum biasanya itu digunakan pada SVM ini ya, metode linear, yaitu model yang merupakan kombinasi linear dari fungsi basis, di mana y dalam kurung x, w tutup kurung sama dengan sigma m kurang 1 mendekati j sama dengan d, dikali w j pj, kemudian dikali dengan x, nilai x sama dengan w pangkat t px, di mana x sama dengan dalam kurung x1, x2 dan seterusnya sampai dengan xd dipangkatkan dengan t adalah variabel input, dan w sama dengan w0, w1 seterusnya sampai dengan wd ditutup kurung dipangkatkan dengan t. Nah, itu adalah parameter dari px, mana px ini adalah fungsi basis, m adalah jumlah total parameter dari model. Nah, biasanya P0 X itu sama dengan 1, sehingga W0 berfungsi sebagai bias. Ada banyak sih pilihan yang mungkin untuk fungsi basis dari Px ini, misalnya fungsi linear, fungsi polinomial, fungsi Gaussian, fungsi sigmoidal, dan lain-lain sebagainya. Nah, model yang umum digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dan regresi, seperti saya katakan tadi, adalah model linear ya. Yang mana model linear ini memiliki sifat-sifat yang penting baik dari aspek komputasi maupun analitik. Nah, penggunaan model linear ini dengan pendekatan parametrik ya pada metode klasik memiliki keterbatasan pada aplikasi praktis, karena disebabkan oleh kekutukan dimensi. Wah, ngeri, kutukan dimensi. Atau course of dimensionality. Nah, ini adalah penjelasan dari rumus yang tadi. Ini bisa kita aplikasikan nanti. Untuk model BORD-M, maka pertumbuhan jumlah parameter W proporsional dengan D pangkat M. Nah, pendekatan alternatif adalah membuat fungsi basis adaptif terhadap data pelatihan dengan jumlah fungsi basis ditentukan di depan. Dengan kata lain, menggunakan bentuk parametrik tidak linear di mana nilai-nilai parameter adaptif terhadap data pelatihan selama proses training. Contoh metode yang menggunakan pendekatan ini adalah neural network atau NN. Ini akan dibahas oleh teman-teman saya yang lainnya. Nah, pendekatan lain adalah pendekatan non parametrik tadi yang saya katakan, mana menetapkan data pelatihan sebagai pusat-pusat fungsi basis selanjutnya. Memilih sebagai dari fungsi-fungsi basis tersebut selama proses pelatihan untuk menjadi fungsi-fungsi basis dari model final. Sini kita lanjut ya. Nah, fungsi yang selanjutnya adalah fungsi kernel ya. Seperti saya katakan tadi, selain fungsi linear, ada fungsi kernel pada SVM. Mana fungsi kernel ini adalah suatu fungsi K yang mana untuk semua vektor input X, Z akan memenuhi kondisi di mana K dalam kurung X, Z sama dengan P X pangkat T dikali dengan P Z, di mana P titik adalah fungsi pemetaan dari ruang input ke ruang fitur. Dengan kata lain, fungsi kernel adalah fungsi perkalian dalam inner product pada ruang fitur. Nah, salah satu contoh fungsi kernel yang banyak digunakan adalah Gaussian radial basis function atau RBF, yaitu dengan rumus K
dalam kurung X, X aksen sama dengan tutup kurung ya, sama dengan P di mana X, X aksen cuman X min di mana X kurang X pangkat 1 pangkat 2 atau 2S pangkat 2, di mana X aksen adalah inti yang dipilih dari data pelatihan. Nah, contoh fungsi basis dengan pusat inti aksen sama dengan 5 dan bobot W sama dengan 0,4 dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi kita tinggal masukkan saja rumus-rumusnya sesuai dengan rumus di atas, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, fungsi kernel memungkinkan kita untuk mengimplementasikan suatu model pada ruang dimensi lebih tinggi, ruang fitur, tanpa harus mendefinisikan fungsi pemetaan dari ruang input ke ruang fitur. Sehingga untuk kasus yang non-linearly separable pada ruang input diharapkan akan menjadi linearly separable pada ruang fitur. Selanjutnya kita dapat menggunakan hyperplane sebagai decision boundary secara efisien. Nah, secara umum ya, ada dua cara sih menggunakan metode kernel pada machine learning ini, yaitu yang pertama menggunakan langsung, yaitu fungsi kernel digunakan sebagai fungsi basis dari model machine learning tersebut. Nah, contohnya itu radial basis function network. Nah, kemudian penggunaan tidak langsung melalui kernel trick, yaitu merepresentasikan suatu model ke dalam representasi dual yang mendukung inner product dari fungsi pemetaan. Contoh, kernel linear regression, kernel performance, support vector name, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi itu contoh-contoh ya untuk penjelasan singkat mengenai metode SVM ataupun support vector machine. Kita akan lanjut ke pembahasan contoh dari studi kasus, yaitu di sini paper tentang klasifikasi kematangan buah jeruk berdasarkan fitur warna menggunakan metode SVM. Nah, paper ini ya sudah teruji merupakan paper ataupun jurnal yang standarnya adalah S5 ataupun Sinta 5. Ini kita bisa cek melalui SSN. Sini saya sudah melakukan pengecekan ya di sini. Kita tinggal masukkan nomor apanya, nomor NSSN-nya, maka akan timbul dia tergolong dalam Sinta berapa. Sini coba kita lihat ya. Kita masukin saja. Kita share. Nah, di sini jurnal ilmu komputer dan desain komunikasi visual. Di sini dia termasuk Sinta 5. Nah, kita lanjut pembahasan kita mengenai klasifikasi kematangan buah jeruk berdasarkan fitur warna menggunakan metode SVM yang telah dibahas pada jurnal. Nah, jadi pada jurnal ini untuk metode penelitiannya secara umum penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap ya, yaitu diawali dari studi literatur, kemudian perumusan masalah dan hipotesis, kemudian perancangan metode dan implementasi, kemudian uji coba dan evaluasi, kemudian penyusunan laporan. Nah, untuk studi literatur itu yaitu mempelajari literatur tentang sistem identifikasi pembaca, mulai dari metode pre-proses, metode excess fitur, dan metode pelatihan dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya untuk perumusan masalah, merumuskan permasalahan yang akan diteliti dan mencari solusi, mengungkapkan hipotesis mengenai solusi permasalahan yang diteliti. Adapun perancangan metode dan implementasi, merancang dan mengimplementasikan metode penyelesaian dari masalah yang telah dirumuskan berdasarkan penelitian yang diperoleh dari studi literatur. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasi level kematangan buah jeruk menggunakan metode multi SVM yang dibagi menjadi dua level kematangan berdasarkan warna. Nah, pengambilan citra dilakukan dengan cara mengambil foto sebuah jeruk pada salah satu sisinya untuk mewakili level kematangan buah jeruk. Citra jeruk diambil dengan menggunakan kamera smartphone. Nah, di sini merupakan gambar jeruk, yaitu dataset citra jeruk, mana rancangan metode dilakukan dengan memasukkan data asli berupa citra RGB, kemudian dilakukan konversi menjadi LAB. Setelah itu diperoleh data RGA, diambil dari nilai rata-rata RGB dan LAB, kemudian dimasukkan ke dalam tahap klasifikasi. Nah, untuk prosesnya ya rancangan metode itu pertama input citra RGB, kemudian ekstraksi RGB ke LAB, kemudian menggunakan SVM kita mengklasifikasikannya. Nah, hasil klasifikasi kematangan jeruk siam akan terdeteksi. Nah, untuk uji coba dari evaluasi melakukan pengujian dan evaluasi terhadap metode yang telah dirancang dengan menerapkan beberapa skenario. Yang pertama yaitu
pelatihan ya. Pelatihan itu kita input citra, akses fitur warna, kemudian mencari nilai RGB dan LAB, simpan, kemudian menentukan nilai RGA, klasifikasi dengan SVM. Nah, hasil dari klasifikasi SVM akan dapat kita peroleh. Nah, proses rancangan pengujian, yaitu masukkan data, citra jeruk, dan processing konversi dari RGB menjadi LAB. Kemudian ekstraksi ciri citra menggunakan ekstraksi warna berupa fitur warna RGA. Mencari nilai RGB dan LAB dari setiap data citra jeruk, kemudian menentukan nilai RGA dari setiap data citra jeruk. Nah, yang terakhir kita klasifikasikan data citra jeruk dengan SVM, kemudian akan tampil hasil akurasi kecocokan citra jeruk. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah implementasi citra jeruknya. Mana di sini rata-rata nilai RGB dan LAB-nya dapat kita lihat di sini. Mana ini adalah citra jeruk. Nah, ini kita komponen dari nilai fitur warnanya. Nah, hasil klasifikasinya di sini dari sekian citra jeruk yang ada, kita berikan nama ya, ada gambar 1, gambar 2, sampai dengan gambar 20. Nah, ini bisa kita lihat dari target kita, misalnya kita inginkan semuanya adalah matang. Ya, namun hasilnya pada gambar 1 hasilnya mentah dengan citra jeruknya. Berarti keterangan itu salah. Dan seterusnya. Nah, kesimpulan dataset yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 100 citra jeruk yang diambil menggunakan kamera smartphone. Nah, dataset sebagai menjadi 20 data testing. Nah, ini dia, dibagi menjadi 20 data testing dan 80 data train pada fitur extraction. Digunakan 3 fitur warna yang memiliki pengaruh terhadap nilai kematangan buah jeruk, yaitu RGA. Dari fitur warna yang digunakan, penelitian itu dilakukan pengujian untuk proses klasifikasi kematangan buah jeruk dengan menggunakan metode SVM atau support vector machine. Nah, setelah dilakukan pengujian dan klasifikasi yang diperoleh akurasi kecocokan dengan presentasi 80% dari 100 data citra jeruk. Nah, sekian ya penjelasan dari saya. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Tidak ada yang langsung memahami dalam proses belajar. Maka dari itu saya mohon mungkin ada kritik dan sarannya yang membangun untuk kedepannya saya agar lebih sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, akhirul kalam saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.